Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari Universitas Pamulang. Ini adalah logo universitas saya. Saya ingin mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu yang bertema Dimensi Sistem Informasi dan Aset Komplementer Sistem. Muhammad Khotib Arifais MM adalah nama dosen saya. Apa itu informasi? Informasi adalah hasil pengelolaan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengembalian keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengelola sistem informasi komputerisasi. Selanjutnya, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang memiliki guna atau tujuan. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh sistem informasi. Yang pertama itu ada menginput. Menginput adalah merekam atau mengumpulkan data mentah dari dalam atau luar organisasi. Yang kedua itu memproses, adalah mengubah data input mentah menjadi bentuk yang berarti. Yang ketiga itu output, adalah mengirimkan informasi yang telah diproses ke orang-orang yang menggunakan informasi. Selanjutnya ada 3 dimensi sistem informasi. Yang pertama, organisasi. Organisasi sistem informasi merupakan bagian yang tak terlupakan dari organisasi. Elemen dari kunci organisasi adalah orang-orang yang di dalamnya struktur, proses bisnis, dan budaya. Yang kedua itu ada manajemen. Manajemen, tugas dari manajemen ini adalah untuk berusaha memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan dan merumuskan rencana kegiatan untuk mencari solusi dari masalah yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga, teknologi informasi. Teknologi informasi sangat berguna dalam berbagai aspek. Salah satunya dalam sistem informasi manajemen, di mana dengan adanya teknologi informasi ini membuat sebuah sistem informasi manajemen ini dapat berjalan dan dioperasikan sebagai mesti seperti saat ini. Selanjutnya, mengidentifikasi sistem informasi dari perspektif teknis dan bisnis. Yang pertama, dari perspektif teknis, sebuah sistem informasi mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dari lingkungan organisasi dan operasi internal untuk menunjang fungsi organisasi dan mengambil keputusan, komunikasi, koordinasi, pengawasan, analisa, dan penggambaran. Yang kedua itu dari perspektif bisnis, sistem informasi memberikan solusi atas permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dan memberikan nilai ekonomis nyata bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu apa tujuan dari sistem informasi dari perspektif bisnis. Tujuan dari perspektif bisnis adalah untuk membuat sistem informasi mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dari lingkungan, organisasi, dan operasi internal untuk menunjang fungsi organisasi dan mengambil keputusan, komunikasi, koordinasi, pengawasan, analisa, penggambaran. Selanjutnya, mengapa sistem informasi sangat penting bagi bisnis saat ini? Yang satu yaitu ada 1. Menghindari kesalahan pada proses perhitungan. 2. Keakuratan yang sangat dibutuhkan untuk manajer dalam pengambilan keputusan. 3. Aktual, terbaru, dan terpercaya. 4. Hemat waktu, tidak membutuhkan waktu yang lama. 5. Hemat biaya, tidak membutuhkan biaya untuk memperoleh data. 6. Menghindari risiko kebocoran data. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan aset komplementer? Aset komplementer adalah aset-aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari invest pertama. Untuk memperoleh nilai yang berarti dari sistem informasi, organisasi harus mendukung investasi teknologi mereka dengan investasi komplementer yang tepat dalam organisasi dan manajemen.
aset-aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama, yaitu yang pertama ada aset sosial. Aset sosial adalah infrastruktur internet dan telekomunikasi, program pelatihan pemberdayaan TI untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan komputer, hukum dan peraturan untuk menciptakan pasar yang adil dan stabil. Yang kedua ada aset manajemen, dukungan yang kuat dari manajemen senior atau manajemen puncak untuk investasi dan perubahan teknologi, investasi atas inovasi manajemen, kerja dan lingkungan yang kolaboratif, program pelatihan untuk memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga itu ada aset organisasi. Aset organisasi ini adalah budaya organisasi yang mendukung terwujudnya efisien dan efektivitas, modal bisnis yang sesuai, proses bisnis yang efisien, tim pengembangan sistem informasi yang kuat, mendistribusikan hak pengembalian keputusan dan wewenang. Selanjutnya, apa peran aset-aset komplementer modal manajemen dan organisasi? Yaitu peran aset-aset komplementer modal manajemen dan organisasi adalah sistem informasi merupakan bagian dari urutan kegiatan menambah nilai untuk mendapatkan, mengubah, dan mendistribusikan informasi dengan tujuan meningkatkan profitabilitas dan perusahaan. Selanjutnya, mengapa aset komplementer begitu penting untuk menjadikan informasi yang diterapkan menghasilkan nilai yang nyata bagi perusahaan? Yaitu untuk memperoleh nilai yang berarti dari sistem informasi, organisasi harus mendukung investasi teknologi mereka dengan investasi komplementer yang tepat dalam organisasi dan manajemen. Aset komplementer ini meliputi model dan proses bisnis yang baru, budaya organisasi, dan perilaku manajemen yang mendukung standar teknologi yang tepat, regulasi, dan hukum. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.